kolam apa koi yang karena kecelakaan jadi kolam nila gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas yang santai-santai aja dan bukan pembahasan ya, diobrolin aja. Ini tentang kolam ya. Jadi ada kolam kolam apa koi yang karena kecelakaan jadi kolam nila gitu. Ini ceritanya seperti ini ya. Kan kita ada satu lahan kecil banget itu di samping kantor kita, kantor dan dekat dengan katakanlah ruang apa musola kecil ya, musola kecil yang biasanya multiguna ya untuk ruang BK juga untuk area terapi psikolog ya di situ. Ya di depannya kan terasa kosong kok, kayaknya kurang enak gitu. Akhirnya kita hijaukan dikit dengan tanaman dan ada pikiran nih, gimana kalau kita bikin kolam koi ya gitu. Akhirnya kita browsing, kita belajar lewat YouTube. Kita mulai proses pembuatannya, ya kita minta tukang untuk membuat semacam eh, kolam yang dari bata gitu, terus dilapisi dengan batu alam. Itu ukurannya sangat kecil sekali. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini kan dulunya tidak seperti ini, maksudnya tidak langsung jadi seperti ini kehidupannya. Ini kita lihat di YouTube tuh bagus banget ya, sampai kolamnya hijau banget, apa bening banget, koinnya sehat-sehat kan gitu ya. Ini gimana caranya gitu. Akhirnya kita buat nih proses kolam setelah itu tadi ya, setelah dibuat oleh tukang, akhirnya apa? Itu selesai nih. Ini orang-orang pada ngasih masukan ini jangan sampai anu Pak, ini jangan sampai langsung dikasih ikannya, ini harus masih ada kandungan-kandungan catnya, apa semen-semen ini nanti bikin mati ini ikan gitu ya. Akhirnya harus direndam berapa hari. Kita rendam pakai air, kita kasih potongan-potongan daun, ketepok pisang, daun-daun pepaya macam-macam kita rendam. Oke lah 2 hari jadi. Eh, Setelah itu ya, setelah itu air kita masukkan. Oh ya, tadi kolam tadi tidak hanya kolam, jadi kita lengkapi dengan filter. Ada 3 kotak filter di situ. Yang di tiap di masing-masing kotak itu ada semacam kayak batu apa namanya itu, yang hitam-hitam itu ya. Itu kita juga dari apa namanya, juga dari YouTube sih ya. Terus ada jala penyaring, terus ada semacam apa itu jadi di 3 itu sifatnya filter gitu, macam-macam lah, banyak rekomendasi di YouTube itu yang kita pakai. Intinya itu untuk menyaring dan ada juga untuk menimbulkan bakteri ya. Bakteri sehingga nanti dari bakteri itulah bisa menghidupkan kolam. Menghidupkan kolam, bahkan apa namanya, nanti kotoran-kotoran ikan itu nanti akan menimbulkan gas atau amoniak atau apa yang itu apalah gitu ya, bisa membuat ekosistem. Oke lah, itu akhirnya kita kasih air, kita carikan ikan koi itu. Setelah ikan koi itu kita masukkan, apa yang terjadi? Ternyata apa, hampir semuanya mati dan bersisa sedikit. Ini kolam udah jalan nih, air mancurnya udah jalan nih, tapi ikan koinya mati. Ini kenapa ini? Hampir semuanya. Bahkan eh, setelah berapa hari itu kita coba, ini apa masih kurang bersih, ininya masih kandungannya banyak pendapat ya teman-teman. Waktu itu ada yang berpendapat ini gara-gara ini nih masih ada semen-semennya ini, atau ini ada catnya, pokoknya yang di kambing hitamkan itulah. Akhirnya koinnya habis ini. Setelah itu kita carilah nila gitu, nila yang relatif lebih murah dari koi, kita taruh situ berapa puluh. Jadi nila-nila kecil itu berapa puluh biji. Setelah jalan sehari itu mati, bahkan tiap hari sampai berapa hari itu ada yang mati. Terus kita mikir ini kenapa gitu. Air pancuran sudah ada untuk suplai oksigen ini, terus sudah
sudah lama, sudah berapa hari ini kok masih ada ikan mati, tapi ada juga yang nggak mati gitu. Terus kita renungin ini, kita pikir-pikir ini apa lagi yang kurang. Coba kita istilahnya apa bikin anu ya, prediksi oh kayak atau bikin kira-kira ini ya namanya orang nggak punya ilmu gitu. Kayaknya ini sebelah sini nih, sudut sebelah sini nih belum ada air mancurnya. Dan sudut sini juga. Karena memang waktu itu hanya 3 air mancur yang ada di pojok itu yang di pusat tengah, sementara bagian ujungnya itu tidak ada air mancur. Akhirnya kita buat pancuran. Ternyata setelah kita buat pancuran terpencar ya di Oh, setiap Pak sudut menyimak itu, lagi, Pak. keesokan harinya Mendekat. ya itu adalah hari pertama setelah itu tidak ada yang mati sampai hari ini. Dan berjalan waktu itu terjadi kita bangun sebelum pandemi, sebelum bulan Maret, akhirnya berbulan-bulan sampai hari ini sudah 10-an bulan ya, ini sudah beranak ternyata nilainya ya, nilainya beranak. Dan ada berapa guru di sini titip koi gitu ya, Pak ini kita titip koi boleh enggak? Boleh silahkan aja, titip habis itu dikasih juga ditaruh kolam itu. Nah, ada juga yang titip kura-kura gitu ya, kura-kura yang kura-kura air gitu. Ya inilah tentang kolam ikan, tapi ini sebenarnya ceritanya bukan kolam ikan. Kalau mau diambil hikmahnya, filosofinya, tentu untuk menghasilkan sesuatu, bahkan hanya dalam tanda petik hanya ingin membuat kolam koi itu ternyata butuh proses waktu pertama, uji coba berkali-kali, kita harus sabar dan harus mencermati dan mencoba lagi sampai ketemu ilmunya gitu. Kalau sudah ketemu ilmunya akhirnya apa? Ketemu hasilnya. Itulah untuk mencapai satu titik yang bernama hasil, ternyata prosesnya tidak mudah. Itu saja ya teman-teman. Jadi kita santai aja kali ini dan jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.